Selamat malam Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya. Masih semangat belajar di rumah ya? Nah, hari ini bertemu lagi dengan saya, Miss Dini, di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Isi apa saja yang terkandung dalam surat lamaran pekerjaan, kemudian unsur dan sistematikanya bagaimana, dan juga nanti juga akan ada contoh-contohnya. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada definisi surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada sebuah lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya pernah ya membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian isi apa saja yang terkandung di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut? Oke, isi yang pertama adalah identitas pembuat surat lamaran. Nah, ini ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan juga ada alamatnya. Kemudian yang kedua adalah kepada siapa surat lamaran tersebut ditujukan, untuk instansi mana ya. Kemudian ada yang ketiga, isi yang ketiga adalah pekerjaan yang diinginkan pembuat surat lamaran. Biasanya sudah mengincar posisi mana yang akan dituju, posisi mana yang akan diinginkan, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, isinya adalah asal informasi lowongan pekerjaan tersebut didapatkan. Mungkin dapat dari surat kabar, koran, atau surat-surat yang lainnya, media informasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah informasi pribadi dan juga riwayat hidup pelamar pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini ditulis dengan bahasa yang formal. Nah, kemudian setelah tadi kita melihat isi apa saja yang terkandung dalam surat lamaran pekerjaan, nah sekarang kita akan mempelajari tentang unsur dan sistematikanya. Nah, untuk unsurnya ada, yang pertama adalah tanggal surat, tidak boleh terlewat. Kemudian yang kedua pokok surat, ya. Kemudian yang ketiga ada alamat yang dituju, perusahaan yang dituju, lembaga yang dituju. Kemudian yang keempat adalah salam pembuka, biasanya dengan hormat begitu. Kemudian yang kelima adalah paragraf pembuka. Keenam adalah paragraf isi. Ketujuh adalah paragraf penutup. Kedelapan adalah salam penutup. Dan juga yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama jelas. Baik, jadi tadi kita sudah mempelajari, sudah membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk sistematika lebih jelasnya kita akan melihat di next slide. Oke, nah ini surat lamaran diawali dengan tempat dan tanggal surat. Itu terletak di sudut kanan atas. Setelah itu di sebelah kiri atas ditulis lampiran dan perihal. Dan di bawahnya ditulis alamat yang dituju. Itu semuanya ada di sebelah kiri. Surat dibuka dengan salam pembuka, biasanya dengan hormat seperti itu. Kemudian masuk ke paragraf pembuka surat. Itu di dalamnya menyebutkan sumber lamaran tersebut, misalnya dari iklan di surat kabar, seperti itu. Nah, lanjut di paragraf berikutnya berupa paragraf penghubung, dituliskan kualifikasi dari pelamar yang di antara lain berisi nama lengkap, tempat atau tanggal lahir, alamat, jenis kelamin bila perlu ya. Kemudian ada pendidikan terakhir, pengalaman kerja, atau keterangan lain yang dirasa penting untuk dilampirkan. Ya, jadi ini fleksibel. Kemudian hal yang ditulis berikutnya adalah semua persyaratan administrasi yang diminta sehubungan dengan lamaran tersebut. Biasanya ini tergantung lembaga yang diberi surat lamaran. Biasanya ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah sekolah atau kursus, dan juga pas foto. Terakhir, surat ditutup dengan kalimat penutup dan ucapan terima kasih. Kemudian diikuti dengan di bawahnya adalah menulis salam penutup. Nah, nanti yang paling bawah sebelah kanan adalah tanda tangan dan nama jelas. Begitu.
Ya, jadi saya sudah menyiapkan dua contoh surat lamaran pekerjaan dengan sistematika yang sedikit berbeda ya. Yang pertama itu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada tanggalnya, kemudian ada lampiran dan perihal, ada lembaga yang dituju dan alamatnya, kemudian kalimat pembuka, paragraf pembuka, dan lain sebagainya, sampai kepada tanda tangan dan nama jelasnya. Nah, kemudian untuk hal-hal seperti daftar riwayat hidup, terus kemudian pas foto terbaru dan lain sebagainya itu dilampirkan di halaman sebaliknya, begitu, halaman selanjutnya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, ini adalah contoh surat lamaran kerja yang mana daftar riwayat hidup itu dimasukkan ke dalam surat lamaran kerja tersebut. Jadi tidak dilampirkan seperti itu. Ada tanggalnya, ada lampiran, kemudian perihal, yang alamat yang dituju, kemudian kalimat pembuka, paragraf pembuka, dan lain sebagainya, sampai kepada riwayat hidup pelamar pekerjaan tersebut. Jadi dijadikan satu dengan surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian ditutup dengan salam penutup dan juga nama dan tanda tangan. Oke, teman-teman bisa melihat ya, bisa dibaca. Nah, kedua surat ini tidak ada yang salah ya, sesuai dengan selera masing-masing ya. Yang penting unsur-unsur yang penting itu ada di dalamnya dan tidak terlupakan, tidak tertinggal, seperti itu. Nah, secara rinci yang tidak boleh ditinggal dalam surat lamaran pekerjaan itu, yang pertama adalah menjelaskan dasar melamar pekerjaan. Kemudian yang kedua, memperkenalkan diri dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak boleh ketinggalan ya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan data pribadi. Kemudian yang keempat, mengungkapkan riwayat pendidikan baik secara formal maupun informal. Kemudian juga mengungkapkan pengalaman kerja jika sudah memiliki, dan juga mengungkapkan keterangan tambahan yang dimiliki yang dirasa penting untuk dilampirkan. Oke, begitu pembelajaran penjelasan pembahasan kita tentang surat lamaran pekerjaan di hari ini. Ya, dan jangan lupa ya, kalau semisal ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk menulis nama lengkap sebagai presensi kehadiran. Kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang surat lamaran pekerjaan ini di pertemuan berikutnya. Begitu, selamat belajar, tetap semangat.